Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pemirsa. Saya ucapkan selamat berhari Minggu kepada pemirsa. Pemirsa tentu pada hari Minggu ini pergi jalan-jalan ke objek-objek wisata bersama anak, istri, bersama orang-orang dekat, pacar, teman, dan lain sebagainya. Sahabat BN, saya temani hari Minggu sahabat dengan menyapa sahabat melalui wisata politik minggu ini. Wisata politik kita pada hari Minggu ini akan kita mulai dari Anies Baswedan makan di sawah bersama para petani. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan kegiatan kampanye pada Rabu di Sumatera Barat. Salah satu lokasi yang didatangi oleh Anies saat berada di Sumatera Barat ialah area sawah Kota Solok. Dalam kesempatan tersebut, Anies melaksanakan makan siang bersama dengan ibu-ibu petani Kota Solok. Dilanjutkan dengan berdialog dengan para petani setempat. Anies mengatakan, para petani di Solok dapat menjadi lebih sejahtera melalui program kontrak farming yang ditawarkan oleh Anies Caimin. Dari sawah ini kita akan melihat bagaimana Anies mendapatkan dukungan dari TikToker seluruh Indonesia. Teman-teman TikTokers dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang kemudian dari Jabotabek, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah. Sulawesi juga ada. Ada dari Papua, dari Papua. Yang jelas yang selama ini belum pernah berjumpa dan mereka selama ini kan di dunia maya, sekarang berjumpa. Jadi mereka ini sebelumnya berjejaring, hanya bertemu itu di udara. Mereka mendukung perjuangan dari Amin, dan hari ini mereka ini berkumpul, sebelumnya belum pernah ketemu. Betul. Pak, ini dikoordinir langsung dari tim Mas Amin atau dari TikTokersnya dulu baru koordinasi dengan? Nggak ada. Ini semuanya organik. Nggak ada kita. Nggak ada. Jadi mereka ini adalah inisiatif sendiri. Betul. Inisiatif mereka sendiri, kurang lebih kemarin itu kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu mereka ngobrol-ngobrol, dan itu betul-betul organik. Kita hanya sekedar memfasilitasi mereka aja hari ini, ya. Sama sekali dari timnas nggak ada. Setelah ini apa yang akan dilakukan sih Pak oleh TikTokers tertentu? Yang jelas kan ini kan potensi yang cukup besar ya. Selama ini kan salah satu sasaran kita pemilih, terutama buat para milenial yang berusia 18 sampai 35, itu kan adalah range yang cukup besar. Nah, TikTok adalah merupakan sarana untuk kita kemudian menjabarkan visi misi daripada Mas Anies. Berikutnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membuat terobosan dalam merangkul generasi muda dengan melakukan live di media sosial TikTok. Bahkan 2 kali live-nya Anies kebanjiran penonton yang ingin berbincang santai dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan kembali menggunakan media sosial TikTok untuk menyapa penggemarnya melalui siaran live. Setelah mendapatkan sambutan hangat dari pengguna TikTok di live perdananya, Anies Baswedan kembali melakukan live. Di kesempatan live kedua, Capres nomor urut 1 ini menyapa pengguna TikTok dari dalam kereta api. Video live TikTok Anies Baswedan tersebut ditonton oleh pengguna hingga mencapai 420.000 penonton. I'm happy untuk bisa berbagi, dan bila ada yang bisa saya kerjain, ya seperti ngobrol di sini, let me know. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih. Sebelumnya, Anies melakukan live TikTok perdananya di sela aktivitasnya dalam berkampanye di Jawa Timur yang menembus 300 ribuan penonton. Melihat respon yang positif tersebut, saat itu Anies mengatakan akan segera kembali melakukan live di TikTok atau media sosial lainnya. Kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan nanti saya akan teruskan di selama perjalanan, sambil di mobil, sambil perjalanan, sambil nyoba live TikTok lagi. Iya, tujuannya nggak sih Pak untuk diskusi aja gitu atau diskusi atau menampung aspirasi apa gimana Pak? Ya namanya juga live TikTok bebas aja, santai aja.
ada diskusi. Saya juga baru tahu kalau ternyata bisa di apa? Kan scroll. Pertanyaan cepat sekali. Saya bilang, baru saya baca udah hilang. Ternyata bisa di scroll. Anies sebelumnya trending di media sosial X terkait konsep kampanye pilpresnya yang bernama Desak Anies. Desak Anies dianggap sebagai model kampanye yang berbeda, di mana menyediakan ruang berdiskusi langsung dengan masyarakat. Wisata politik kita pada hari Minggu kali ini akan menyaksikan kita tanggapan dari sejumlah tokoh terhadap Anies Baswedan. Tidak saja tokoh Indonesia, tapi juga tokoh negara lain. Kita akan mulainya dari tokoh penting negara Malaysia. Masya Allah, sahabat BN, kita menyaksikan dia terisak menangis ketika menyebut nama Anies Baswedan. Kalau orang negara lain saja sudah begitu mencintai, mengagumi Anies Baswedan sebagai seorang tokoh dunia sekarang ini, apalagi kita yang warga negara Indonesia yang sebangsa dan setanah air dengan Anies Baswedan. Setelah itu nanti kita akan saksikan tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Dan seterusnya kita akan lihat nanti tanggapan dari seorang pengurus panti asuhan Santo Thomas. Leaders will take the letter and put on the table normally. But this is different with Dr. Anies Baswedan. When I handed the letter to him, he immediately opened the envelope. And he read through within seconds. Within seconds, he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anies Baswedan. You want to know the description, the ayah, the meaning? I give you in Malay. Apabila beliau tersenyum, senyumnya sejuk, butiran embun. Dan bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapan. Inilah the impression that I gathered of who Dr. Anies Baswedan is. Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting itu aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang. Tadi saya sebelum ceramah di masjid yang mulia ini, saya ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Khutbah Jumat, tausiah, dan tidak lupa makan. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur, Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Jangan dipelintir nanti. Nanti di internet ini banyak tukang pelintir nih. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang bahannya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, kaum muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Umat Katolik atau Kristiani menyelenggarakan malam Natal. Malam Natal berarti adalah malam di mana Tuhan hadir dalam bentuk kasih sayang yang sempurna dengan kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, kedatangan Pak Anies di tempat ini, Panti Asuhan Santo Thomas,
di Ungaran menunjukkan begitu besar cinta kasihnya Bapak Anies di malam Natal kepada anak-anak yatim piatu yang sudah tidak memiliki orang tua. Bahkan sebagian sudah ada orang tuanya, tapi mungkin karena sesuatu mereka dititipkan di sini. Nah, kasih berarti harus saling mencintai, kasih berarti harus saling menyayangi, dan itu ditunjukkan oleh Pak Anies di malam Natal ini dalam bentuk bertatap muka dengan adik-adik panti asuhan ini dengan kasih sayang yang luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa Pak Anies adalah sosok yang penuh kasih, yang sosok yang memiliki jiwa mau peduli terhadap anak-anak yang khususnya statusnya yatim piatu. Jadi perwakilan dari Nasrani apa Pak? Ya, jadi kami sangat berbahagia, kami sangat terkesan, bahkan anak-anak tadi mendoakan agar Pak Anies tetap sehat dan meraih cita-cita sesuai yang diinginkan, dan mendoakan agar Pak Anies juga bisa memimpin negara ini di tahun 2024 sampai 2029 dalam mereka ingin perbaikan. Para suster juga ingin perubahan untuk memperbaiki situasi, dan Pak Anies adalah sosok yang tepat untuk lebih peduli lagi pada anak-anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.